Kalau indeks demokrasi kita merosot, investasi dari luar Oh iya dong. Nah, iya, karena itu dia. nggak ada yang percaya sama Iya, prosedur kita. betul. Nah, akhirnya kan berhubungan sama ruang kerja juga. Betul. Itu yang kurang disadarin mungkin sama anak-anak muda. Dan misalnya gini, pengalihan dana APBN Ya. kan harus transparan. Bagi itu fair nggak? Apakah cuman berat ke satu isu, satu proyek saja, sementara isu-isu yang lain seperti stunting, ISPA misalnya itu nggak dapat jatah. Iya, Ini kan iya. semua berhubungan dengan ya demokrasi kita ini bisa diandalkan apa enggak sistem pemerintah kita. Pakai KTP Sakti, bansos jalan terus. Lanjutkan. Halo, balik lagi sama kita di Dem. Nah, kali ini kita kompak nih sama narasumber Harus. kita. Narasumber yang baru lagi. Oh, ada lagi? Ada dong. Masa yang kemarin lagi supaya kan Beda refresh. dong, harusnya dong. Yang penting kita yang nggak ganti. Oh, jangan. Iya. Ini Oke. dalam rangka evaluasi sebenarnya. Wah, dicari lagi. Oke, ya. Ya, karena kita akan membahas juga topik yang tidak kalah seru. Dan kita mengundang narasumber yang proper nih, karena narasumber kita adalah pengamat politisi muda. Gimana? Pengamat politik muda. anak muda gitu. Karena kan kita anak muda nih. Kalau buat kita biasanya nih cuma sekedar bagian nyir-nyirnya aja, tidak diamati gitu. Iya. Diamati. Dan dia Diamati sih. Hah? Dan dia adalah Adalah Kak Aida. wah, luar biasa. Selamat Terima kasih datang. semuanya. Terima kasih lo sudah mau ngobrol sama Perjalanan kita. dari rumah ke sini macet atau gimana? Oh enggak, lancar. Lancar lah ya. Pakai helikopter, Kak. Enggak dong, bukan. Itu Bukan agak dong. mahal. Enggak ada budget. Wah, agak mahal soalnya. Oke, nah kita untuk topik kali ini kita akan membahas pemimpin seperti apa sih yang sebenarnya dicari sama anak muda nih. Karena kan kalau misalnya sesuai sama yang sudah beredar, pemilu kali ini tuh kita akan didominasi oleh Gen Z, milenial. Masa sih? Ya, Iya, data betul. dari KPU juga kan. Makanya 52%. sekarang banyak sekali yang mengincar Gen Z untuk kampanye gitu. Oh, Ya kan? Iya. Gitu. Betul. Tapi kalau misalnya anak-anak muda ini kan biasanya apalagi kalau Gen Z nih masih bingung kalau untuk mencari karakter pemimpin tuh seperti apa sih yang dicari gitu kan. Kalau misalnya karakter pemimpin apa sih menurut Kak Aida nih yang diinginkan sama anak muda untuk sekarang-sekarang? Ya kalau kita lihat data CSIS ya, Ya. sebenarnya banyak karakteristiknya. Cuman yang paling penting adalah jujur dan tanpa korupsi. Dan menurut saya ini memang terdengar obvious, tapi kalau kita lihat kehidupan dan challenge anak muda sekarang itu sangat berat sekali. Kita nih di era globalisasi tantangan kita banyak, gitu. Misalnya kita mau nyari kerjaan kan, Oke. kita kan nggak cuma harus berkontestasi dengan sesama anak Indonesia, tapi juga orang-orang di luar negeri. Bahkan sama AI pun kita sekarang Iya, udah harus betul. berkompetisi. Banyak pekerjaan yang hilang gara-gara itu gitu. Jadi kalau kita lihat pemimpin seperti apa yang kita butuhkan, jujur dan tidak korupsi, tapi lebih pentingnya adalah penelarannya adalah pemimpin yang memperjuangkan meritokrasi. Meritokrasi itu asasnya kan kita bisa berkontestasi berdasarkan kemampuan, berdasarkan skill. Mau itu backgroundnya kita dari mana aja, kalau kita punya etikat baik dan kita punya kerja keras, punya kemampuan, itu kita bisa berkontestasi. Dan ini apalagi penting di politik. Anak muda sekarang mungkin banyak yang tidak tertarik dengan politik karena politik Indonesia dianggap ajang elit, taruhan duit gitu ya. Iya, apalagi anak muda kan sekarang nih nggak terlalu aware sama politik, tapi butuhnya konten nih. Nah, kayak gitu gimana tuh Kak? Ya, jadi konten politik dan juga keterlibatan politik itu kan punya hubungan yang erat ya. Kita bisa punya kepercayaan terhadap sistem politik kita, bahwa ini adalah sebuah sistem yang fair, itu akhirnya kita mau terlibat dalam politik. Dan sebenarnya politik dalam dengan politik apa yang direfleksikan di sosial media kan beda dong gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang berkata apa di sosial media yang mengatasnamakan anak muda misalnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari substansi tindakan dan kebijakannya itu merugikan anak muda. Gitu. Dan itu kita harus teliti. Berarti itu cuma semacam gimmick doang dong buat menggayat anak muda dong. Iya, gimmick karena again gitu kita punya kekuatan
di pemilu nanti sangat besar. Contohnya gini, kalau kita ngomong pengatasnamaan ya, nih boleh lebih mencolok dikit, tajam dikit nggak apa-apa ya. Bongkar juga nggak apa-apa. Ya, oke. Kita julitin. Nah, narasi yang sekarang berlangsung terus-terusan dan sangat kental tuh apa sih? Putusan MK kan? Betul. Ya. Itu narasinya apa? Betul. Putusan 90 MK bisa membuka pintu, memberikan kesempatan kepada anak muda untuk terlibat di politik dengan lebih sering gitu kan, lebih cepat. Tapi emang iya gitu. Karena kan kalau kita lihat klausa tambahannya itu nggak ada hubungannya sama umur. Kan ada batas usia itu. Tapi kan gini, klausa tambahan atau pernah menjabat 2 gitu kan. tahun. Berarti kan Minimal. yang diubah bukan batas umurnya, tapi jabatan itu. Nah, salah satu cawapres yang sekarang lagi naik, kita tahu lah yang muda, dia bisa lolos karena keputusan ini bukan karena umurnya yang masih muda ini sudah diperbolehkan, tapi karena kewali kotaannya. Gitu kan. Jadi nggak ada efeknya ke anak muda sebenarnya. Emang anak muda gampang jadi wali kota? Oh, tidak. Emang anak juga. muda gampang Iya. jadi bupati sekarang kan? Kebanyakan anak muda nggak punya bapak presiden. Benar sih. Berarti bapak aku bukan presiden, Iya, bahkan RT pun enggak, bupati pun enggak gitu. Jadi kebanyakan anak muda nggak punya bapak yang bisa membantu kita melompat di mekanisme partai jadi wali kota, apalagi untuk menyentuh konstitusi Indonesia dan memusatkan kekuatan ke dalam badan eksekutif sehingga badan yudikatifnya pun juga akhirnya seperti Sandra untuk memperbolehkan kita naik gitu. Padahal kita di partai belum genap 2 tahun, kita berpolitik belum lama gitu kan. Betul. Jadi mempermudah anak muda seperti apa? Bukan representasi anak muda berarti. Tapi- Bukan. Oh, maciknya ke gue. Tadi lu yang representasi anak presiden kata lu tadi di bawah. Itu kalau di Indonesia persentasinya berapa anak presiden? Iya, itu dia makanya Iya ini sih. aja udah merdeka ke berapa tahun sih kita Iya kemarin? sih. Ini presiden baru 7 gitu loh. Iya bener juga Wow. sih. Jadi nggak mewakili anak muda sih. Enggak. Jadi kita kalau mau mendapatkan kesempatan, mau itu di ruang kerja atau bahkan di politik, kita jangan menaruh harapan kita ke orang-orang yang melanggengkan praktik-praktik KKN. Gitu. Jadi jangan mau dialihkan sama wacana-wacana atau konten-konten sosial media yang nggak substantif. Kita lihat tindakannya apa. Iya. Gitu itu. Action speaks louder than words kan. Gitu. Dan gue juga sempat melihat beberapa kampus-kampus sudah mulai melakukan aksi-aksi unjuk rasa dalam rangka melihat kayaknya nih ada yang nggak beres nih sama putusan MK kemarin karena Kode etik. iya karena Iya, Bagi itu pembahasan seru di debat kemarin kan. Iya, dan akhirnya kan terbukti MK itu ya menyatakan bahwa ini ada pelanggaran etik berat. Gitu. Itu gimana melihatnya? Etik itu di atas hukum ya. Oke. Gimana hukum mau berjalan dengan baik bisa dipercaya, etikanya aja nggak ada. Gitu. Kita lihat Pak Hatta, Pak Muhammad Hatta, salah satu founding fathers kita. Iya, betul. Dia menulis setelah dia dinaikkan nih jadi wakil presiden, dia kan menulis gitu. Ini atas dasar apa saya dinaikin? Wow. Saya keterlibatannya apakah benar sudah memadai, sudah terbukti? Maka dia bilang saya mau dipertanggungjawabkan. Saya menjadi wakil, saya dilihat nih, diawasi gitu kan. Karena ada kesadaran etika gitu. Padahal kan nggak ada privilege ya. Dia mendapatkan jabatan itu tidak ada pelanggaran etika sebenarnya, tapi dia saja sudah memiliki kesadaran diri etis gitu kan yang mendahului hukum pentingnya. Nah, pemimpin tuh harus ada kesadaran etis itu. Misalnya kalau kita ngomongin tentang paslon-paslon sekarang, apalagi cawapres, yang kita omongin tadi, karena ini ngomongin anak muda ya, kan kita nggak mempermasalahkan fakta bahwa dia anak presiden, yaitu takdir, gitu kan? Betul. Nasib lah. Nasib gitu. Yang kita permasalahkan adalah dia menggunakan privilege-nya yang sebenarnya tidak dia gunakan. Karena yang disebut privilege itu kan bukan sesuatu yang kita earn, bukan sesuatu yang kita dapat atas kerja keras, tapi dikasih aja kita. Maka kita punya kewajiban moral untuk mempergunakannya dengan baik.
gitu. Give lah ya. Iya, give back to the community, to the people. Karena ini bukan sesuatu yang kita perjuangkan gitu. Nah, dengan dia menggunakan privilege-nya ini untuk ikut melakukan pelanggaran etik, masa bisa dibilang ini representasi anak muda? Kan enggak. Ndah mau etik. Yang kemarin. Oh iya benar. Lagi rame kan udah. Iya, baru mau gue bahas. Kalau dibilang representasi anak muda kan harusnya anak muda kan kerja keras, berusaha Oh. sendiri, enggak Struggle Iya, gitu ya. Struggle, mental health kena gitu. Iya. Itu representasi anak muda kan, bukan Iya, yang benar. semerta-merta memanfaatkan privilege orang tuanya. Iya. Tuh. Maksud gue gitu aja sih. Kalau dia sih nggak mental health kena, tapi mental health mental. Gitu. Ya oke. Ya, karena sebenarnya asas-asas populisme, bagaimana pemimpin itu bisa merakyat, bisa mendengar aspirasi rakyat, bahkan mungkin berasal dari rakyat, itu adalah salah satu asas dari kelahiran demokrasi kita. Oke. Gitu, demokrasi kita ini bukan cuma didasarkan oleh perjuangan kita sebelum kita merdeka, Ya. tapi momen-momen penting di institusi, misalnya reformasi 98 yang lebih mengerucuti asas demokrasi kita lagi, seperti pembatasan kekuasaan, pemberatasan KKN. Ya. Nah, ini adalah momen-momen penting yang sama pentingnya dengan UUD 1945. Ya. Maka yang dibilang pemimpin yang dari bawah itu kan sebuah citra yang melekat ya kepada presiden kita sekarang. Itu sesuatu yang memang pada awalnya sangat kita hargai dari Pak Presiden kita. Tapi kan anaknya nggak dari bawah. Wah, ini dia. Nggak mulai Gitu. dari nol ya. Nggak mulai tapi dari dari nol. 7. Makanya keterlibatannya di politik harus dibuktikan dulu. Iya, itu dia. Harus dibuktikan. Betul. Indonesia adalah negara yang demokrasi diperjuangkan oleh anak muda. Ya, itu bener juga sih itu. founding fathers Iya. kita, Tan Iya. Malaka, pokoknya Pak Hatta segala macam itu dari muda. Betul. Tapi keterlibatannya sudah terlihat dari muda, bukan cuma asal naik. Iya, apalagi yang bilang kalau ya udah jelas privilege gitu. Tuh. Makanya anak muda Indonesia itu nggak bodoh. Oh, benar dong. Benar Setuju. sih harusnya. Kita negara yang dibangun oleh anak muda. Tapi kalau misalnya dilihat memang kan beberapa anak muda ini kan lebih kayak pentingin konten gitu kan. Jadinya Oke. kayak visual atau gimmick itu yang tadi kayak Kak Aide bilang juga, berarti kan pemimpin yang dicari itu yang kejujurannya ada. Iya dong, harus. Harus. dong. Iya, dan anti korupsi. Iya. Itu kenapa harus kayak gitu menurut Kak Aide? Karena yang namanya anti korupsi, kejujuran, dan asas-asas demokrasi ini bukan sebuah konsep yang abstrak atau elit ya. Yang namanya kejujuran, apalagi dalam pengenangan demokrasi, itu efeknya penting ke dalam sektor-sektor di kemasyarakatan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan. Itu semua pencapaian-capaian kita di sektor-sektor itu hanya bisa terjalin dengan baik kalau kita punya sistem demokrasi yang benar. Kalau kita punya pemimpin yang memperjuangkan asas-asas ini dengan dia tidak korupsi, dengan dia jujur. Tuh. Iya, betul. Karena masyarakat dari kita juga udah mulai gerah banget setiap ada oknum-oknum yang terlibat sama kasus korupsi kan. Banyak sih. Iya, Banyak itu Jadi banyak sih. iya, jadi Nggak besar, nggak kecil ya. Jadi mulai muncul kayak kekhawatiran di masyarakat, gue harus pilih yang mana. Sementara kasus-kasus korupsi aja tuh udah banyak. Ini mana yang jujur? Gue bisa nilai yang jujurnya itu dari mana? Mungkin itu juga Itu yang jadi kebingungan sih. Iya, menjadi satu faktor kenapa akhirnya anak muda mulai melihat isu politik ini nggak mau yang berat-berat, maunya tadi yang Cynthia Iya, sempat fun. mention soal konten ringan dan sebagainya. Ini jadi PR besar sih ya, bahwa nilai demokrasi kita mulai terdegradasi dengan hal-hal yang itu tadi, yang gimmick, politik riang gembira dan sebagainya. Karena anak-anak muda sendiri mulai bosan, mulai jengah nih karena faktor korupsinya ini tinggi betul. banget. Benar. Apalagi sekarang juga kan pemilih muda itu lebih cenderung katanya suka berubah-ubah pilihannya. Ya, masih labil. Oh, Ya, labil. tergantung umur juga. Gen Z labil. Iya. Milenial gak diajak. Oh iya. Nah, milenial juga. Milenial juga masih agak labil kok, Bu. Oh iya, oke. Iya sih, betul. Next. Ya, kan. Tiba di next. Ya apa namanya? Tapi memang butuh karakter yang seperti itu sih, apalagi ini kita ngebahas pemimpin yang pasti butuh integritas dan butuh yang integritas itu akan
punya tanggung jawab yang besar buat kita semua gitu. Jadi memang kalau mengandalkan konten cuma dan gimmick ya agak berat juga gitu. Betul. Tapi kalau misalnya balik lagi nih ke anak muda, kita pengennya konten yang ringan, tapi juga pengen punya karakter yang kompeten dan berintegrasi juga. Berintegritas. Ya, integritas. Jadi di mana nih keseimbangannya? Ya sebenarnya kalau dibilang kita maunya konten yang ringan nggak juga ya. Sebenarnya anak Indonesia kan care sama isu-isu pelanggaran HAM, bukan cuma di Indonesia tapi di luar, misalnya tentang Palestina, tentang Kongo, Sudan, itu kita konsum loh konten-konten yang sebenarnya berat seperti itu. Jadi bukan karena kita nggak mau menerima yang berat-berat, tapi mungkin karena flow of information kita di dunia digital ini sangat banyak, mungkin attention span kita jadi nggak seperti dulu ya. Tapi bukan berarti konten-konten yang gimmick-gimmick itu tidak memiliki substansi, harus ada substansinya gitu. Oke lah kita mau riang gembirang, oke lah kayak kita kan sekarang kita ngomong nggak tegang gitu kan. Enggak sih. Tapi biasa aja. Gitu. Santai banget ini. Biasa aja padahal di belakang ada sniper. Di belakang jatuh kan nih. Enggak ada. Nah tapi kan kontennya boleh dong yang serius, boleh dong yang matter of fact, boleh dong yang berdasarkan data, dan itu sebenarnya harus ada keseimbangan aja. Jangan sampai kita dialihkan sama yang mungkin yang nggak substantif, gimmick-gimmick, gitu kan. Dan kontennya pun juga nggak melulu harus itu aja, tapi harus komprehensif. Misalnya kita kan sering banget dikasih isu tentang ekonomi, politisasi bansos, segala macam yang sebenarnya secara substansial belum juga terbukti. Atau misalnya tentang entrepreneurship, memang topik-topik yang tampaknya sangat relevan ya untuk anak muda, karena anak muda itu kan concernnya tentang itu peluang kerja, terus segala macam. Tapi jangan sampai ini jadi peralihan, mengalihkan kita dari isu-isu yang juga butuh perhatian. Hanya semuanya itu kita fokuskan kepada infrastruktur, kepada entrepreneurship, yang profit semua gitu kan. Tapi kan kita harus juga peduli dengan tata negara kita, situasi politik, bagaimana permainan politik itu karena kenapa? Semua kan berasal dari politik. Dengan kita negara, bagaimana ekonomi kita bisa sejahtera, kehidupan kita tuh bisa meningkat ya. SDM kita pun juga bisa meningkat karena semua kan dari gizi nih misalnya gitu kan. Akhirnya kita bisa punya peningkatan dalam SDM kita. Itu kan semua diawali dari tata kelola dana dan juga sistem demokrasi yang bagus gitu. Jadi jangan mau dialihkan sama topik-topik yang satu aja, yang cuman enggak substantif, tapi kita harus melihat keseluruhan. Oke, ini gua menyambung tadi kata Kak Aida ini. Jangan Kak dong. Mbok. Enggak. Say. Jangan. Jadi tadi ada bahasa soal kita sedikit teralihkan dengan hal-hal yang arahnya profit ya kan. Sedangkan iklim geopolitik di tanah air sendiri masih bergejolak. Karena gua kemarin tuh sempat keingetan sama salah satu video. Jadi ada salah satu cawapres ya kan yang ditanya nih sama anak muda nih. Anak muda bertanya sama cawapres anak muda. Boleh. Katanya anak muda. Bagaimana strategi Mas untuk mengatasi praktek-praktek orang dalam? Karena saya selalu gugur nih dalam melamar pekerjaan gitu kan, selalu gagal karena ada praktek orang dalam. Jadi pengusaha saja. Wow, iya benar sih, sangat solutif. Bagaimana menurut pengamat politik muda ini dari kacamata Kak Aida, seperti apa Mbak Aida? Ya semua kan nggak semua mau jadi pengusaha dong. Kita kan juga butuh sektor-sektor lain yang perlu perhatian. Politik kita perlu keterlibatan lebih banyak dari anak muda. Pendidikan kita butuh kesejahteraan guru yang lebih tinggi. Akhirnya anak-anak Indonesia itu bisa dapat pendidikan dengan baik. Dalam sektor kesehatan, dan namanya jadi pengusaha, kalau misalnya daya beli, daya konsumsi Indonesia juga belum kuat, ya bagaimana gitu bisnis bisa berjalan dengan baik gitu. Kalau menurut saya itu bukan solusi. Itu menjadi gambaran gak sih dengan jawaban dia yang sebegitu? Gue menganggap nyeleneh ya, karena
nggak konteks gitu, pertanyaan dengan jawaban. Sedangkan lu ini calon wakil presiden yang harusnya memikirkan Iya. rakyat Indonesia. hajat dan nasib anak muda yang bakal ini nanti Itu mungkin kenapa survive gitu. Kenapa Kenapa kita kayaknya bukannya kayak neko-neko ya, maksudnya kita melihat pemimpin yang harusnya dari bawah itu berasa karena saat dapat pertanyaan seperti itu, ya kita tahu nih penjabaran untuk nggak semua kalangan, bukan dari kalangan dia. Ini gue menurut gue sih ya mungkin dia penjabarannya karena dia berasal dari kalangan itu. Saat dia tidak bisa masuk kerja, ya udah ngapain gue pusing, gue punya duit, gue punya privilege, gue jadi pengusaha. Wah, lebih ke gitu kan? Jawaban orang punya duit simpelnya gitu. iya, dia pikir semua anak presiden kali ya. Kan cuma Anda anak presiden. Iya, yang kalau misalnya usaha satu gagal, lo tinggal buka usaha lain. Orang ada loh orang belum. Yang padahal usahanya nggak kelihatan, tapi kok bisa income-nya gede. Ya, terus kalau usahanya gagal dia bilang, iya saya juga pernah mengalami kegagalan. Iya, kalau saya ada mulai gagal dari kan bisa. Iya. Nol mana nih? Nol yang mana? Nol besar, nol kecil Di gitu. 100 juga ada nol, 2 gitu. Nah, tapi ini mungkin aku pernah di luar konteks sih Kak. Kalau misalnya, ini kan banyak yang bertebaran nih, kayak di banyak lah di sosmed kayak kalau misalnya itu sebenarnya untuk anak muda itu kita harus aware sama politik, kita harus fun lah sama politik. Funnya politik itu gimana sih? Funnya politik ini. Politik kan ada politik nilai, politik praktis. Yeah. Mungkin teman-teman nggak mau terlibat terhadap politik praktis, ikut demo-demo, menjadi tim ses, nggak harus juga sebenarnya. Tapi kita harus peduli dengan namanya nilai, dengan namanya prinsip-prinsip negara. Dan itu bisa jadi fun sebenarnya dengan kita mengembangkan diri terhadap apa sih menurut kita yang secara personal kita anggap penting di negara. Itu kan menjadi sebuah stimulus untuk kita merefleksi di dalam diri gitu kan. Kita mau negara kita seperti apa, kita mau kehidupan relasi kita seperti apa, apa yang mau kita lihat di media, di pendidikan, seperti apa relasi kita dengan pemerintah, dengan sama gitu, dengan kelompok-kelompok masyarakat. Itu bisa jadi fun loh. Bahkan kita bisa dapat komunitas yang ibaratnya bisa menjadi rumah kita secara intelektual gitu. Nggak harus ribet banget gitu. Mungkin kalau kita ngomongin tentang hukum, mungkin rada ribet ya untuk beberapa orang. Tapi kalau kita ngomongin tentang prinsip tentang nilai, itu sebenarnya cukup untuk kita bisa ikut memperjuangkan demokrasi Indonesia. Oh ini juga gue mau sedikit bertanya juga. Tadi karena banyak bahasa tentang demokrasi. Menurut Mbak Aida ini demokrasi ini kan punya nilai plus ketika diterapkan di sebuah negara. Karena adanya kebebasan sipil, kemudian masyarakat secara khusus anak muda itu bisa mengawasi kinerja pemerintah. Betul. Gimana tanggapannya? Nah, makanya di dalam demokrasi itu ada check and balance. Oke. Ada namanya oposisi dan juga orang yang berkuasa gitu. Yeah. Oposisi ini bukan pembangkangan, itu adalah bagian dari esensi demokrasi. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau mau mengkritisasi pemerintah apapun itu pemerintahnya. Karena itu memang sudah menjadi hak kita sebagai masyarakat untuk bersuara. Nah, makanya ketika kita lihat pemimpin yang tampaknya mau menghapus oposisi ini ya, dengan semuanya mau direkonsiliasi, orang-orang yang sebenarnya punya kesalahan-kesalahan, itu dinobatkan memiliki kekuasaan yang penting, anggapnya karena ya kita semua orang Indonesia, mari kita semua memperjuangkan membangun Indonesia dengan saksama. Tapi kan sebenarnya nggak semuanya harus bisa satu jalan dengan pemerintah gitu kan. Nah, sebagai anak muda kita harus bisa memilih pemimpin yang memperbolehkan oposisi, mempersilahkan dan membuka ruang kepada semua orang untuk mengkritisize pemerintah. Karena itu penting agar kita bisa mengawasi pemerintah juga. Ini gitu. senada dengan reformasi amanah reformasi yang di 98 kan? Yaitu limitasi kekuasaan ya. Jadi kenapa pemerintah tuh harus pemimpin demokrasi harus terus diregenerasi dengan proses yang adil seperti eleksi kita, pemilu kita, dan juga pemberantasan KKN. Ini kan adalah salah satu amanat-amanat yang penting dalam demokrasi. Iya. Tapi kadang yang jadi permasalahan atau yang gue temuin di masyarakat tuh, khususnya anak-anak muda ya, kayak teman-teman gue atau di waktu ngampus lah, ketika kita mau bahas politik tuh, udahlah jangan bahas politik, bahas bola aja. Bahkan ketika
kemarin gue ikut ngebantu sebuah program pun juga, wah kalau politik nggak terlalu ini bang, gua kalau misalnya ntar ngomong takutnya hilang, masih ada ketakutan itu tuh Kak. Kalau menurut Kak Ida itu gimana? Itu understandable sih, karena apalagi salah satu calonnya kan sebenarnya masih harus kita tagih ya, harus kita pertanggungjawabkan atas pelanggaran-pelanggaran itu understandable. Tapi karena sekarang ini kita mau pemilu ya, kita tuh harus setidaknya untuk beberapa bulan ke depan effort yang lebih lah gitu. Setidaknya agar kita bisa memastikan 5 tahun ke depan demokrasi kita ini nggak cuma tinggal jadi tengkorak doang gitu. Jadi namanya takut sebenarnya kan nggak perlu harus di publik dong ngomongnya. Sebenarnya yang namanya efek bisa dengan ruang lingkup kita sendiri, dan itu kita bisa saling menginspirasi kan. Dan itu ada efeknya juga. Gitu, kita saling memberikan fakta ke satu sama lain gitu. Jadi kalau misalnya mau takut, oke, tapi kan kita bisa dong memilih komunitas yang mana bisa kita percaya. Dan juga politik ini, masalah demokrasi bukan masalah yang elit dan abstrak. Karena sudah aku bilang tadi, isu-isu yang bersentuhan langsung dengan kita seperti peluang pekerjaan, habis itu harga pangan, segala macam, secara ekonomi, secara pendidikan, itu semua bisa kita capai keberhasilannya kalau kita punya sistem pemerintahan yang terbuka, yang transparan, yang adil, dan bisa dipertanggungjawabkan. Maka kita harus memilih pemimpin yang masih bisa kita kawal. Kalaupun membuat kesalahan, bisa kita pertanggungjawabkan. Dia tidak membuat sebuah kelompok atau mekanisme yang melindungi dia sendiri dan juga konco-konco dia. Setuju. Iya, oke. Berarti memang kalau misalnya kita ngomongin ya pemilihan untuk di anak muda ini, calon pemimpin. Sebenarnya kalau diperhatiin anak muda ini semua isunya terkait berarti ya. Sebenarnya iya sih. Tapi ya semoga aja anak muda ini mulai aware lah. Ya. Kayak misalnya kalau indeks demokrasi kita merosot, investasi dari luar. Dong. Karena nggak ada yang percaya sama prosedur kita. Nah, akhirnya kan berhubungan sama ruang kerja juga. Betul. Itu yang kurang disadarin mungkin sama anak-anak muda. Dan misalnya gini, pengalihan dana APBN kan harus transparan. Bagi itu fair nggak? Apakah cuman berat ke satu isu, satu proyek saja, sementara isu-isu yang lain seperti stunting, ISPA misalnya itu nggak dapat jatah. Ini kan semua berhubungan dengan demokrasi kita ini bisa diandalkan apa enggak, sistem pemerintah kita. Betul. Oke. Mungkin terakhir nih Kak, untuk anak-anak muda di luar sana yang nantinya mungkin akan memilih nih di Februari nanti, dan gimana sih pesannya untuk anak-anak muda yang masih belum aware gitu? Masih mudian juga. Iya, masih mudian, masih labil. Karena ini balik lagi tadi kan karena pentingnya, karena ditekankan bahwa pentingnya nilai demokrasi yang bisa berkaitan langsung dengan hajat seluruh rakyat Indonesia nih, khususnya anak muda, yang mana tadi Ucup sempat mention 52% gitu. Gimana nih? Teman-teman, kita sebagai anak muda, kita punya hak dan juga punya kekuatan yang sangat besar untuk menentukan masa depan kita. Jadi kita jangan sampai mau diatasnamakan untuk membenarkan pelanggaran-pelanggaran etik. Jangan sampai mau kita dibodoh-bodohi dengan konten-konten yang tidak substansial. Alasannya memang itu kapasitas mental kita. Kan enggak. Kita ini adalah generasi yang sangat peduli dan sangat pintar. Maka teman-teman kita harus lebih cerdik untuk mengkonsumsi konten. Dan kita harus berani untuk mempertanyakan semua yang dipersembahkan pada kita. Kita harus bisa memilih mana yang cuma gimmick, yang mana yang sebenarnya substansial. Dan kita juga jangan sampai jadi apatis ya tentang masalah demokrasi. Karena kalau kita mau memiliki masa depan yang cerah untuk kita, di mana kita bisa bergerak dengan bebas, mendapatkan kesempatan yang adil, maka kita harus menuntut pemimpin kita, siapapun itu, untuk memperjuangkan asas-asas demokrasi dan juga meritokrasi. Gitu. Jangan kita menaruh harapan kepada orang yang sudah terbukti melanggengkan praktik-praktik KKN dan juga mau menaikkan dinasti politik. Wah, itu dia. Keren banget. Sangat daging ini benar ya. Sebenarnya masih pengen lanjut lagi tapi karena durasi jadi pokoknya terima kasih lanjut banget. Part 2. Terima kasih. Lanjut part 2. So thank you banget buat Kak Aida udah mampir ke studio kita. Terima kasih teman-teman telah memberikan forum
Oh siap dong, kita siap selalu untuk memberikan forum pastinya nanti buat anak-anak muda lainnya, Ya. kan supaya Betul. jangan takut untuk berbicara. Ya, betul, bersuara. penting tuh. Bersuara. Oke deh kalau gitu teman-teman, terima kasih udah menyaksikan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi sama kita di Dance.